Pemirsa, siapa yang tidak menyukai coklat? Coklat merupakan sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Konon, coklat dulunya merupakan jenis makanan yang langka karena yang bisa mengkonsumsi coklat dahulunya hanya orang-orang dari kaum bangsawan. Umumnya, coklat diberikan sebagai hadiah atau bingkisan pada hari ulang tahun sebagai bentuk ungkapan terima kasih, simpati, atau perhatian. Coklat juga telah menjadi salah satu rasa yang paling populer di dunia. Selain dikonsumsi paling umum dalam bentuk coklat batangan, coklat juga menjadi bahan untuk minuman hangat atau dingin. Rasa coklat yang disukai masyarakat juga menjadi salah satu faktor coklat banyak digemari, terutama anak-anak. Bagaimana cara mengolah biji kakao agar bisa menjadi coklat yang siap dikonsumsi, serta manfaat apa yang diperoleh dari mengkonsumsi coklat? Di Desa Coklat Bali yang berlokasi di Marketabanan ini menyajikan agrowisata coklat untuk seluruh kalangan. Di sini para pengunjung dapat mengetahui bagaimana cara mengolah kakao menjadi coklat yang siap dinikmati. Para pengunjung akan diajak untuk melihat bagaimana kakao ditanam di kebun, perawatan, serta jenis kakao yang ditanam di kebun. Konsep agrowisata atau agroedukasi ini bertujuan agar pengunjung dapat mengetahui bagaimana proses kakao tumbuh dan bisa diolah menjadi coklat. Dalam hal ini pengunjung mendapatkan ilmu baru sehingga tidak hanya sekedar suka mengkonsumsi coklat, tetapi juga tahu bagaimana proses mengolahnya. Setelah mendapatkan pemahaman edukasi mengenai coklat, pengunjung juga bisa bersantai menikmati pemandangan kebun dan menikmati beragam olahan coklat yang tersedia. Di kebun ini perawatan kakao seluruhnya menggunakan sistem organik, di mana tidak ada unsur kimia yang mempengaruhi tanaman kakao sehingga menghasilkan kakao dengan kualitas terbaik. Perawatannya pun juga memperhatikan jarak antar pohon kakao sehingga pohon kakao dapat tumbuh maksimal dan tidak saling berhimpitan. Selain itu, kakao yang tumbuh dari bunga dipetik dengan tidak sampai mengenai batang agar nantinya kakao bisa dapat terus tumbuh di batang yang sama. Terdapat 3 jenis kakao di dunia, namun hanya ada 2 jenis kakao yang hidup di iklim Indonesia, yakni Criollo atau buah mulia dan Forastero buah landak. Kakao jenis Criollo merupakan tipe tanaman kakao yang menghasilkan biji kakao kering premium yang dikenal sebagai Fine Flavor Cocoa, Choice Cocoa, Edel Cocoa, serta kakao mulia. Kakao Edel memasok kurang dari 7% produksi kakao dunia yang dihasilkan oleh negara Ekuador, Venezuela, Trinidad, Grenada, Jamaika, Sri Lanka, serta Indonesia. Ciri-ciri dari kakao Criollo adalah pertumbuhan tanaman kurang kuat dengan produksi yang rendah serta lamban berbuah, tunas mudah berbulu, kemudian agak peka terhadap hama dan penyakit, memiliki tongkol buah berwarna hijau atau merah bila masih muda dan kuning oranye ketika sudah matang, buah berbentuk tumpul, sedikit bengkok, serta tidak memiliki bottleneck, tekstur kulit kasar berbintil, tipis dan lunak, dan terakhir terdapat 30-40 biji di tiap buah kakao. Jarak antar kakao itu antara 3-4 meter, Pak. Jadi kalau kita perhitungkan dalam 1 hektar lahan, maka yang bisa kita tanam itu antara 800 pohon sampai dengan 1000 pohon. Nah, tujuannya adalah untuk membuat mereka mendapatkan ruang, ya, karena mereka kan membesarnya ke samping, ya. Ketika mereka membesar ke samping, antara daun satu dengan daun yang lainnya tidak boleh saling bersentuhan, ya. Prinsipnya begitu. Sehingga ketika mereka tidak bersentuhan, maka secara produktivitas mereka akan lebih baik. Bunganya itu pada batang dan dia itu akan berbunga di tempat yang sama ketika besok dia akan berbunga lagi di musim panen berikutnya gitu. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh melukai batang kakao. Ya, jadi buah-buah ini sumbernya dari bunga ini.
Nah, sepanjang ada bunga, selalu ada bunga, ya, calon bunga, maka dia akan terus berbuah sepanjang tahun. Nah, inilah yang kita pertahankan. Secara fisiologi dia harus tetap seperti ini. Ada buah yang besar, ada buah yang sedikit kecil, ada bunga, ada calon bunga. Ini terus terjadi. Sehingga inilah yang menyebabkan di Cao Coklat ini hampir tidak ada buah. Nah, mulsa ini tujuannya adalah salah satunya menghindari penyakit. Ya. Jadi penyakit itu tidak hanya muncul dari serangan hama yang ada di udara, ya tadi seperti tadi PBK, tetapi juga ada serangan yang masuk melalui tanah, ya, jamur. Nah, jamur-jamur itu. Nah, jadi kita harus melindungi tanaman ini dengan menggunakan teknologi yang kita sebut dengan mulsa. Teknologi sederhana, tetapi bisa membuat coklat itu sangat bagus dan sangat sehat, ya. Sehingga kalau kita belajar ke sini, ini teknologi yang digunakan kan semua organik. Nah, setiap petani-petani yang belajar ke sini, mereka juga akan melihat pola ini dilakukan secara sederhana, tapi bisa menghasilkan produk yang baik dan produktif. Nah, rata-rata kebun di tempat lain itu biasanya 600 kilo per tahun. Tapi kami di sini bisa 1,5 sampai 2 ton per tahun. Nah, perbedaan produktivitas inilah yang kemudian bisa membuat petani-petani kita menjadi lebih sejahtera. Cara kita dalam harvesting atau pemotongan buah ini, ya, agar kita bisa memanen adalah dengan cara menggunakan alat seperti ini. Jadi ada gunting, ya. Gunting ini berfungsi untuk memotong buah dari batangnya, ya. Nah, kemudian cara kita yang pertama adalah kita pegang seperti ini, ya, buahnya ini, ya. Kemudian kita dekatkan gunting ini ke buah, ya. Tidak boleh mendekat ke batang. Nah, kenapa tidak boleh mendekat ke batang? Karena kita tidak boleh melukai batang coklat, ya. Karena dia akan berbuah dan berbunga di tempat yang sama. Nah, ketika kita potong, maka dia sudah siap. Jadi ini memang belum 100%, ya, karena ketika dia 100% matang, dia warnanya akan orange. Nah, ini masih cukup merah, tapi sudah bisa dipanen. Ya, jadi teman-teman bisa lihat dari sisi fisiologi. Nah, ini tidak ada serangan, ya, dia bersih, ya, dia bersih sekali, dan ini pasti di dalamnya juga akan bagus, ya. Nah, banyak petani kita yang kemarin itu tidak sanggup lagi untuk menanam kakao karena banyaknya serangan hama, ya. Selain itu hasilnya tidak produktif. Jadi dia masuk ke dalam, ada binatang yang memasukkan telurnya ke dalam buah ini. Sehingga secara fisiologi terlihat dia hitam-hitam. Nah, ketika itu masuk, dia kelihatan di luar tuh bagus buahnya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam, ternyata setelah dibuka dia hitam. Nah, ini yang disebut dengan mengerek buah kakao atau PBK. Hal-hal tersebut terjadi karena tidak adanya perawatan yang maksimum dan optimal dari petani. Nah, salah satunya tidak ada penggunaan mulsa, kemudian tidak ada penjarangan. Teman-teman lihat di sini pohonnya, ya. Semua dipangkas. Coklat itu tidak boleh terlalu lebat, tidak boleh juga sangat jarang tanamannya. Jadi betul-betul harus ada waktu ketika kita memotong daun-daun yang kemudian digunakan sebagai tempat fotosintesis dari tanaman kakao ini, ya. Jadi jumlahnya nggak boleh terlalu banyak. Dan kita memang perlu tanaman-tanaman penau. Teman-teman lihat di sini ada cengkeh, ya. Ini tujuannya adalah supaya sinar matahari itu tidak langsung. Nah, itu memberikan keamanan juga buat buah kakao sehingga dia bisa berbuah dengan baik. Ini adalah salah satu contoh penanganan sampah di pertanian organik, ya. Nah, kita di sini sampah-sampah seperti ini tidak kita buang. Justru ini adalah menjadi humus, ya, menjadi pupuk yang kemudian digunakan kembali sebagai makanan untuk tanaman yang diserap melalui akar. Makanya jaraknya pun itu pasti disiapkan beberapa meter karena mereka juga akan akar-akar mereka yang akan menyerap humus itu. Nah, ini contoh, ini rorak ya, seperti ini, ya. Nah, ini dibuat berjarak, ya, dari tanaman, dari pohon ini menuju rorak ini. Nah, ini nanti dia kan akarnya ada di bawah. Nah, akarnya inilah yang nanti masuk dan menyerap humus. Inilah nanti dia akan dibuat melingkar seperti itu, sehingga dia penyerapan pupuknya menjadi optimal.
Coklat Forastero merupakan tipe tanaman yang menghasilkan biji kakao kering bermutu sedang yang dikenal sebagai ordinary kakao atau kakao baku serta bulk kakao. Bulk kakao yang dihasilkan dari negara di Afrika Barat, Brasil, dan Dominika. Ciri-ciri tanaman kakao Forastero adalah pertumbuhan tanaman kuat dan produktivitas tinggi, menghasilkan lebih cepat, relatif lebih tahan terhadap hama dan penyakit, kulit buah agak keras namun permukaannya halus, buah memiliki bottleneck dan ada juga yang tidak. Endosperm berwarna ungu tua dan berbentuk gepeng pada waktu basah serta kulit buah berwarna hijau dengan alur kulit buah dalam. Baik Bapak Ibu, di sini di pertanian Cao Coklat Bali kami menggunakan sistem pertanian organik. Nah, kami menggunakan pupuk organik yang berasal dari daun-daun yang jatuh ketika coklat kami mulai berkembang. Nah, untuk pestisidanya kita menggunakan Keypipe. Nah, itu terdiri dari Kisela, Laos, dan Serela. Ya, jadi ketiga produk itu sendirilah yang kemudian bisa mengusir berbagai jenis hama yang ada di kakao. Sekarang kita lanjut setelah proses pasca panen, kita akan lanjut bagaimana cara memproses coklat menjadi coklat siap makan atau konsumsi. Nah teman-teman, setelah proses ini ya tadi sudah kita lihatkan ya bagaimana cara membukanya dengan alat. Kemudian kita akan lanjut ke proses yang kita sebut dengan proses fermentasi ya. Nah proses fermentasi ini adalah salah satu proses fermentasi yang kita lakukan secara sederhana ya. Jadi menggunakan hanya tempat seperti ini ya, sangat sederhana, kemudian daun pisang dan juga karung goni ya. Nah, penggunaan alat-alat ini dimaksudkan adalah untuk para petani untuk lebih mudah dan lebih murah dalam menggunakan fasilitas yang tidak membuat mereka menjadi berat di lapangan ya. Jadi tujuannya adalah membuat biji kakao ini menjadi fermentasi dari seperti ini menjadi seperti ini. Nah, tujuan fermentasi sesuai dengan Permentan nomor 74 tahun 2014 adalah untuk membuat kualitas dari coklat ini menjadi baik. Nah, seperti apa cara fermentasi yang baik? Yang pertama adalah kalau kita menggunakan kotak fermentasi seperti ini, ya, jadi ada dua cara. Ini cara yang cukup mahal, karena kita harus menyiapkan yang kita sebut dengan coklat kotak fermentasi. Nah, ini adalah cara yang lebih murah. Nah, ketika kita bicara cara yang sedikit lebih mahal, maka ketika kita menyiapkan kotak seperti ini, satu kotak ini bisa menampung 40 kilo biji basah. Ya, 40 kilo biji basah itu kemudian kita tampung di sini dan kita simpan selama 5 hari. Nah, tujuan 5 hari itu agar fermentasinya menjadi maksimal dan menimbulkan cita rasa yang luar biasa. Nah, ketika coklat itu difermentasi, rasanya sudah tidak pahit lagi, tetapi sudah menimbulkan rasa karamel, rasa asam dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat cita rasa coklat-coklat import itu biasanya jauh lebih nyaman atau lebih enak untuk kita makan. Jadi proses inilah yang banyak tidak dilakukan oleh para petani kita. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua, proses ini kalau kita lakukan secara sederhana, kita menumpuknya harus dengan banyak karung goni. Tujuannya apa? Agar hangatnya bisa terjaga. Nah ya, jadi karena dia jumlahnya tidak sampai 40 kilo, nah, bagaimana cara menjaga dia tetap hangat? Maka kita harus menggunakan karung goni. Nah, setelah sehari kita harus mengaduk, ya. Nah, kalau kita rasain ini hangat sekali di dalam. Tapi tidak boleh yang ini dibiarkan begitu saja, harus diputar terus, ya, sehingga hangatnya menjadi merata untuk setiap tempat, ya. Jadi ini harus dilakukan secara berkala selama setiap hari. Nah, setelah proses ini terlalui selama 5 hari, maka kita lanjutkan dengan proses yang kita sebut dengan pencucian. Jadi kita cuci, ya. Nah, airnya akan lari ke bawah. Jadi airnya ini karena semua organik, jadi tidak ada buangan ya, hanya air dan pulp. Pulp ini juga sangat organik dan tentu bisa menimbulkan sesuatu yang sifatnya alami. Jadi tidak ada pestisida. Ya. Tujuan dari mencuci ini adalah menghilangkan pulpnya, jadi putih-putihnya. Oh, iya. Ya, sehingga dia ketika dijemur nanti dia tidak akan bau. Biasanya teman-teman kalau lihat coklat yang lain, kalau dijemur kan waktu warnanya hitam dan bau ya.
Nah, kalau di tempat kami tidak, karena melalui sebuah proses yang disebut dengan pencucian. Ya. Tadi semua kita tadi sudah selesai dari proses yang pertama, yaitu di kebun, dan kita lanjutkan ke proses fermentasi dan proses pembersihan biji. Ya, kemudian kita akan lanjutkan ke proses ketika dia sudah mulai kita keringkan. Ini adalah contoh ya, biji yang telah dikeringkan dalam proses dicau coklat. Nah, teman-teman bisa lihat, jika dibandingkan dengan proses coklat asalan atau coklat yang tidak fermentasi, maka warnanya teman-teman bisa lihat ya, jadi coklat cerah ya, coklat cerah dan tidak bau ya. Jadi baunya hanya bau coklat, bukan bau tengik ya. Ini disebabkan karena prosesnya sudah benar. Nah, coklat itu memiliki banyak indikator ketika masuk ke dalam pabrik. Salah satunya adalah apakah di dalam biji coklat ini ada fungi atau jamur atau tidak. Nah, cara kita mengetahuinya adalah dengan jalan mengambil 100 buah sampel ya. 100 buah sampel, kemudian kita akan hitung di mana 100 sampel ini kita harus cek. Dari 100 sampel ini tidak boleh lebih dari 2 sampel biji kakao yang ada jamur. Oke, cara kita mengecek adalah dengan cara melakukan kates. Kates adalah pemotongan biji kakao kering untuk mengetahui isi dalam dari coklat ini. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah, biji coklat ini ternyata memiliki warna yang sempurna. Jadi fermentasinya sudah terbentuk dengan baik dan terdapat jalan semut dan tidak terdapat warna putih, artinya terbebas dari fungi atau jamur. Nah, ini adalah contoh coklat yang siap untuk diproduksi di pabrik coklat. Pengeringan yang kita lakukan ini bertujuan untuk mencapai kekeringan atau kadar air biji kakao sebesar 7,5%. Nah, biasanya kita butuh paling tidak 5 hari ketika cuaca dalam kondisi cerah dan baik ya. Jadi ada standar yang kita harus penuhi, yaitu kadar air berisi maksimum 7,5%. Kenapa demikian? Karena ketika masuk ke dalam pabrik, standar itulah yang kemudian menjadi standar kita dalam kalkulasi hasil akhir. Ya, dengan standar 7,5%, maka jumlah coklat yang dihasilkan juga akan menjadi produktif. Nah, coklat ini adalah coklat yang sangat bagus dan siap difermentasi, siap diproduksi, dan siap untuk menjadi bahan olahan yang sangat baik. Nah, coklat ini ditunjukkan dengan jalan semut yang bagus dan tanpa warna putih. Nah, kalau kita langsung coba, ini sudah bisa langsung dimakan. Ya, seperti ini kan. Rasanya adalah 100% coklat atau yang kita sebut dengan superfood. Rasanya enak sekali. Daging buahnya disebut pulp tidak digunakan. Pulp ini mengandung gula dan membantu proses fermentasi biji kakao. Setiap buah kakao mengandung biji sebanyak 30-50 biji. Warna biji sebelum proses fermentasi dan pengeringan adalah putih dan lalu berubah menjadi keunguan atau merah kecoklatan. Tibalah saatnya kita masuk ke sesi bagian tengah. Kalau di coklat itu ada hulu ya di kebunnya, kemudian di industrinya kita sebut dengan tengah, dan di akhirnya di perdagangannya ya. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat bagaimana proses roasting dari kakao itu menjadi kakao roast ya. Sama seperti kopi, kita juga menggunakan alat yang kita sebut dengan roasting dengan kapasitas per batch itu mencapai sekitar 30 kilo ya. Jadi 30 kilo dalam satu hari kita bisa merosting sebanyak 500 kilo. Nah, prosesnya seperti apa? Silakan Pak. Pada titik terakhir dari proses pembuatan coklat. Tadi kita udah lihat ya, dari kebun dan prosesnya sampai ke pabrik di bagian roasting. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana proses pengemasannya. Nah, di Cao Coklat sendiri kita ada karyawan, lebih dari 40 karyawan bekerja di sini, dan
sebagian ada yang bekerja di bagian pengemasan. Nah, proses pengemasan kita dilakukan seperti ini. Jadi ada berbagai jenis coklat di sini, mulai dari coklat organik, coklat milk, dan juga coklat kompor. Jadi ada yang harganya mahal, ada yang menengah, dan juga ada yang berharga murah. Jadi silakan datang supaya bisa menikmati coklat dengan varian rasa yang kalian suka. Kakao adalah obat yang sangat baik untuk beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi karena mengandung zat polifenol dan flavonoid. Keduanya adalah antioksidan alami yang bertugas menangkal radikal bebas dalam tubuh. Selain itu, polifenol adalah salah satu zat yang dapat memperbaiki aliran darah sehingga aliran darah menjadi lancar. Selanjutnya yaitu dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke karena zat yang ada dalam kakao dapat menangkal kolesterol jahat dalam tubuh. Kakao juga dapat memperbaiki fungsi otak karena kandungan polifenol dapat menurunkan risiko penyakit pada otak. Serta kakao juga dapat memperbaiki gejala diabetes karena kandungan flavonoid dapat membantu memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat dalam usus, meningkatkan sekresi insulin dan peradangan.